Kan ayat itu Asli. ketika Paulus perjalanan ke Damsyik, maka tiba-tiba ada cahaya dari langit. Sebentar dulu, Allahu Akbar. Wah, lama-lama aku cium juga kau ini. Lama-lama aku cium juga kau nih, Cemplok. Dengerin aku dulu. Intinya itulah kasarannya. Lah, untuk masuk surga, Cemplok harus berlendir-lendir dulu. Itu kebalik bahwa di dalam yang lebih dulu masuk surga, yang lebih dulu masuk surga mana? Bro John beleng-beleng, kamu di dunia saja sudah dijadikan manusia ini ya sampai ke surganya. As-salatu imaduddin. Iya. Salat adalah tiang agama. Jelas. As-salatu imaduddin. Itu tiang agama. Salat wa atuz zakat. Coba. Salat artinya apa? Salat kamu artinya salat adalah tiang agama. Artinya apa? Kok tanya lagi? Allahu Akbar. Saya tahu. Katanya sudah dapat Islam dari kecil. As-salatu imaduddin. Sekarang saya tanya, salat itu artinya apa? Salat, inna salati wa nusuki, mengenal mati. Ya. Jadi teman-teman, biar kalian di sini udah ada 200 ya, 15 ya, kurang lebih segitu. Dia nggak tahu arti sholat dia. As-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu tiang agama. Saya tanya, sholat itu artinya apa? Sholat itu artinya ya mencegah perbuatan yang mungkar dan nangkir. Nah, masalahnya habis kamu mencegah perbuatan. Ya, ini sudah kamu pahami mungkar perbuatan di Islam keluar dari Islam beradul. Di Islam kau kacau, apalagi di OTAN tambah kacau. Tanya dari tadi artinya sholat nggak tahu, giliran di ini padahal ngelawak kamu. Ya, Inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan yang kecil dan mungkar. Tapi bukan nangkir, kamu kan bilang nangkir, kopla. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu sholat itu dengan banyak takbir, itidal, bahkan kamu bertekuk lutut, bersujud. Kamu tahu apa tentang agama Islam, kopla? Kenapa? Kenapa kalau saya lebih bisa dari kamu? Memalu ya? Silakan, ayo kita uji. Nanti kau bisa. Kita uji ilmu kamu, jangan mudah nyerocos. Ayo, sebesar apa ilmu kamu tentang Islam? Ayo. Perasaanmu dari tadi bawa ilmu nggak pinter. Ayo bang, silakan Bang Ansor, lanjut. Ayo, kitanya lebih pinter itu dari kita nih. Bahasa Arab apa yang mana yang kamu bisa? Boleh. Mau bahasa Arab apa? Ayo kamu buktikan, kamu tahu tentang Islam, silahkan kamu buktikan Islam itu yang kamu salahkan yang mana? Islam, saya nggak ada banyak keraguan, keraguannya dari semua ya ini. Jadi bahasanya itu saya melihat itu banyak bahasa tipu daya, tipu muslihat atau bahasanya itu. Sebelum kau mengucapkan seperti itu, Cemplok, Allah lebih dulu berfirman, bal qulubuhum fi ghamratin min hada wa lahum a'malun. Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan tentang memahami Al-Qur'an. Jelas ayatnya ini. Ya, kafir di situ apa kan mau bantah di sini? Iya, kafir di situ orang kafir itu siapa? Ya termasuk orang itu yang menentang Al-Qur'an dan menentang Nabi Muhammad. Tapi di situ tidak mengatakan itu. Sebelum kau mengucapkan itu, lakum dinukum waliyadin, bagimu untuk agamamu, artinya apa lakum dinukum waliyadin itu? Apa makna lakum dinukum waliyadin? Kata kafir jelas itu bukan waliyadin maksudnya. Turun di mana ayat itu? Coba aku tanya kepada Ceplok. Lakum dinukum waliyadin, ayat itu turun di mana? Woi. Ceritanya nggak ada sejarahnya. Kafir itu buat konten, nggak ada. Nggak ada. Aku tanya sekarang. Lakum dinukum waliyadin itu turun di mana ayatnya? Turun di mana ya? Di Mekah kali ya? Kali ya, aku ya lupa lah kalau turun-turunnya di mana tuh. Ya emangnya ini sebabnya turun ayat itu kenapa?
Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyatin. Pasti salah satu di sini nggak ada yang bukan apal. Lebih apal aku. Semuanya kau meremehkan semuanya kayak gitu. Satu persatu kalau ada semuanya kau remeh-remehin. Iyalah pasti itu kan. Itu orang-orang kafirun saja yang hampir satu dunia orang Islam itu hafal itu loh. Surat pendek tipu bahasa. Sekarang ku tanya, sebab dan musababnya turun ayat itu kenapa, Cemplok? Ya karena apa ya? Aku nggak mempelajari itu sih. Aku kan menghafal. Saudara, makanya itu kalau kau keluar dari Islam. Nggak masalah. Lagian iya sudah. Silakan Bang Ansor, silakan yang lain. Gini, belum tentu saudara seimanmu yang masih Islam yang mempelajari itu belum tentu tahu asbabun nuzulnya. Jadi itu kan cuman mungkin kamu karena tahu karena mau belajar. Banyak yang nggak tahu dan nggak mau tahu. Banyak karena kan di lingkungan saya Islam semuanya. Gimana sih? Jadi jangan kamu pikir kamu tahu terus mewakili Islam keseluruhan. Tapi setidaknya mereka tidak murtad seperti Anda. Kalau dia ini nggak mungkin. Kamu tidak bisa mewakili keseluruhan. Gimana coba? Apa? Lagi memalukan. Iya, saudara imanmu satu persatu pasti nggak tahu itu tentang soalnya apalagi itu tentang at-takasur. Banyak yang gelibet. Ya memang kau susah belajarnya kok nggak mau belajar. Aku mau tahu, saya kasih tahu. Saya mah tahu gitu. Gimana sih? Jadi mendingan kamu itu ajarin yang belum tahu, Islam kamu yang belum tahu. Kalau saya buat apa? Karena saya sudah meninggalkan dan saya sudah tidak percaya lagi karena penuh keraguan. Saya yang pasti-pasti aja belajar mah. Begitu bahwa di mana firman Tuhan itu ya dan amin. Nggak ada kata firman Tuhan itu kecuali contoh kayak gitu nggak ada. Mana ada masuk surga itu insya Allah, itu nggak ada kata-kata insya Allah, nggak ada firman. Kalau kita tidak insya Allah, Cemplok, berarti kita mendahului pencipta. Ya bukan seperti itu kan untuk cuma mudah-mudahan. Sudah pasti kayak gini, Cemplok, sudah pasti kau masuk surga. Iya, berarti kau sudah mendahului pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan sudah. Iya, itu nggak boleh di dalam Islam itu nggak boleh begitu. Ya itu karena dia tidak kepastian. Kita nggak punya apa-apa. Amin karena tidak ada kepastian. Kalau iya betul, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang taat. Ada jaminan. Kalau di tempat saya ada jaminan. Sombong itu. Berarti nggak boleh, Islam tuh nggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang John, ini ada Ustadz kita nih, Ustadz Dimas. Silakan Ustadz. Oke, monggo lanjut. Silakan. Ya, minal aidin wal faizin saudaraku muslim. Mudah-mudahan amal ibadah puasa diterima oleh Allah dan kita bermaaf-maafan. Ini ceplok, ini murtad, ini pasti gara-gara perut dan di bawah perut ini. Lihat nggak masalah. Terus kamu pernah kamu pikir ya perut mana? Suami saya anak-anak saya masih muslim. Jadi kamu mau fitnah saya. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ketika kamu mengatakan hal itu, kamu bisa membuktikan saya itu dari perut. Saya itu bisa nyari duit sendiri. Saya bisa menghasilkan duit. Saya bisa. Bukan fitnah, saya itu bisa. Jadi jangan kamu pikir masalah perut kamu kalau itu yang kamu lakukan. Kan gini, ini contoh perut. Ini contoh perut. Ceplok ini sudon ini. Cemplok ini sudon. Di Islam tidak boleh makan babi. Gara-gara perut. Perut sekarang ceplok makan babi. Keluarga saya semua nonton, ya itu semua Islam semuanya. Ya, jadi kamu kalau ngomong kayak gitu, kamu malu nanti ini kata-katain sama keluarga saya yang masih Islam. Karena apa? Saya masih peduli. Gini loh Cemplok.
gini loh Setelah Ceplok, itu kamu faktor fitnah, perut kamu adalah manusia pefitnah. Kamu manusia pefitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi kamu lakukan terus. Nggak ada yang bisa buktikan. Nggak ada yang bisa buktikan. Fitnah. Jadi kamu beragama hanya untuk rusak lama-lama Cemplok nih. Memalukan sekali. Nah, ngapain? Saya aja bukan Gini loh, orang Ceplok. kata, saya bisa nyari duit Faktor sendiri. perut. Bahkan kalau ada lebih Faktor kita bisa perut aja, berbagi. Memalukan kamu. Kalau kita Kak manusia Cemplok, nggak usah Kak diajarin. Cemplok, Udah pita berlebih suaramu ya berapa berbagi. Kak Cemplok? Memalukan. Pita suaramu berapa? Pita suaramu Memalukan berapa? sekali kamu. Datang-datang mau memfitnah. Gini loh, Pita suaramu Ceplok. berapa? Faktor Nggak perut, perlu. faktor Masa perut perlu itu kalau di dipikirkan? Islam itu ada hal yang dihalalkan, ada hal yang diharamkan. Nah, Lu karena aja nggak apa-apa. ceplok Kalau masalah murtad, haram, ceplok masalah murtad, haram, haram kamu dimakan. lebih haram dari yang kamu haramkan. Nah, kamu mau mengharamkan babi lebih bermanfaat daripada kamu yang mengharamkan babi. Babi bisa bermanfaat bagi saya, kesehatan tubuh saya. Lah lo, otak kamu, mulut kamu apa manfaatnya? Ya. Hanya untuk menyakitkan hati orang, memalukan. Jadi itu kamu lebih faktor bermanfaat perut. daripada babi. Memalukan. faktor Jadi nggak perut. usah kamu kerjanya cuma mengharamkan babi, tapi kamu Itu. akhlakmu, kelakuanmu lebih bermanfaat dari babi. Babi ya, babi ngeri. lebih bermanfaat ya. Babi bisa ngeri. meningkatkan perut saya, babi bisa bikin sehat saya. Nah, Lah lo terus- kamu akhlak kamu terus- apa manfaatnya? Jadi terus babi lebih haram daripada kamu yang Jangan mengharamkan. Jadi ini lebih terlalu bermanfaat. pecah. Memalukan kamu kalau masalah haram, makanya nggak usah Nah, kamu. dengarkan dulu, Oh, apa dengarkan disangkai dulu masalah Ceplok. haram. Kamu Saya lebih bertanggung bermanfaat. jawab atas Ya, omongan babi saya. itu lebih bermanfaat daripada kamu, biar tahu kau guguk, bahkan guguk yang kamu najiskan lebih ini yang kamu najiskan itu. Jadi yang perlu kamu perbaikin itu cocokmu itu loh diperbaikin. Paham kau? Nah, Memalukan. terus gini, Lo terus gini, teriak-teriak tadi yang mau saya katakan tentang menurut haram kau. halal. Nah, Kelakuanmu aja otak pezina gitu sekarang- tentang halal haram. Sekarang saya terangkan Ceplok di bawah perut. Nah, di dalam Islam kalau menstruasi itu tidak boleh ibadah. Nah, sekarang Ceplok kan mens kan hajar saja Itu gitu. ceritamu, itu ceritamu. Nah, itu Ceplok itu. Itu Maksud ceritamu. saya itu perut dan di bawah Lo perut mau itu ini, itu. derita. Asumsi Kamu Anda itu yang masih keliru gitu makanya loh. kamu itu masih menjalankan hukum kutub. Makanya itu derita kamu ketika kamu melakukan hukum kutub. Silahkan, jadi itu nggak masalah. Jadi kita itu sudah bebas, orang Kristen itu sudah bebas. Nah, jadi nggak usah iya. ngikutin kamu yang masih di bawah hukum kutub. Paham Makanya Kalau kamu Ceplok di kan bawah cari hukum kutub, kebebasan, saya, kan Mas. seperti Bebas. binatang bisa bebas toh. dari siksa kubur, bebas itu. dari segala macam hukum kutub. Udah nggak ada lagi di dalam hidup saya tentang hukum kutub. Kalau kamu masih menjalankan hukum kutub, kalau nggak melakukan, kamu merasa kena siksa kubur, itu derita kamu. Jadi nggak usah kamu, oh orang men itu nggak boleh datang bulan, nggak boleh ibadah, nggak ada aturan. Ngapain? Kita bukan anak kecil lagi, masa ngatur-ngatur tentang masalah manusia menstruasi, ntar makan pakai tangan kanan, nanti masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar kaki kiri. Keliru Ceplok, keliru masuk kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Kamu bukan bayi lagi, kamu bukan bayi lagi. Yang harus beragama harus makan, harus pakai tangan kanan, cebok, harus pakai ini, pakai itu. Baik, udah diajarin. Cuman yang kamu Mulutnya Ceplok itu 6. tentang duniawi. Lo Mulutnya Ceplok 6, susah. Bang, ini nyerewet ini. bangga banget kamu ngurusin Banjir, tentang banjir. duniawi. Akhlakmu aja nggak kau perbaiki, makanya kamu primitif. Tapi perlu dipelihara ini. Ceplok ini perlu dipelihara ini. Emang ya, pelihara lah kau tuh. Otak jumum itu pelihara. Aku nggak mau lah. Memalukan Ceplok ini sekali perlu kau. dipelihara ini. Cuh. Lucu Sudah banget kau kamu ceplok? masalah
masalah duniawi itu sekarang gini, duniawi itu tidak apapun yang kau perbaikin duniawi itu tidak kamu gantian mengenal Tuhan yang benar, tidak menjamin kamu mengenal Tuhan yang benar. Bukan ukuran juga. Gantian. Boleh gantian nggak? Boleh gantian nggak? Iya, boleh gantian nggak? Boleh nggak gantian? Kerasukan bang dia bang. Boleh nggak gantian? Aku pakai antum, pakai jilbab. Firman Iya, Allah boleh itu benar gantian ya. kan? Boleh gantian kan? Ya udah. Firman Silakan Allah Ustaz itu Dimas. benar ya. Iya, firman Allah itu benar ya. Bahwasanya untuk orang-orang yang berpikir. Kalau orang-orang yang tidak berpikir ya kan model begini nih. Jadi segala sesuatu tidak dipikir. Kamu yang nggak berpikir bukan nuduh saya yang Loh, nggak berpikir. saya nggak ngomong ceplok. Saya nggak ngomong ceplok. Gantian lu. Saya nggak ngomong ceplok. Menurut kamu sendiri. Gantian lu. Makanya apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran kamu sendiri, bukan gambaran aku. Gimana sih? Lucu sekali. Nah, berarti Kamu yang kalau keluar gambaran dari itu mulutnya jadi ceplok bukan juga bukan gambarannya ceplok. Ini Berarti yang iyalah. keluar dari mulutnya ceplok 95 gambarannya ini. ceplok. kenceng-kenceng mulu sih kalian. Biasa aja kali. Lah dia Ayo lanjut. kenceng dari Apa lagi mau kau? Kerjanya sendiri. supaya tidak salah paham, saya katakan saya kan tanggung jawab antara perut dan di bawah perut dan itu saya sudah katakan Itu kamu tahu nggak yang di perut, di bawah perut itu kan Nah, itu kalau di yang dalam bawah Islam, perut itu tengah nafsu. Yang kalau di apa, dalam budak- Islam, budak- itu kan yang makanan budak- itu yang kan budak ada di makanan bawah perut halal. itu justru kalian yang melakukan sampai kamu dijadikan manusia di bawah budak yang kamu bilang di bawah perut itu kan Ceplok. kalian sendiri. Ceplok, Kalau ceplok. di dalam Kristus Tawuran yuk, itu ya tawuran yuk. sudah jelas kita diajarkan Oh, iya, untuk iya, setia, iya. setia. Kamu nggak ada. Kamu dulu waktu Yang di kamu, waktu yang Islam kamu ikutin aja tidak mampu setia. jadikan Memalukan. apa pelecehan bapak makmu ya berarti ya sama kakek-kakek paman-pamanmu berarti. Makanya kau sakit hati. Kalau paman-pamanmu yang salah bukan Islam yang salah. Islam mengajarkan untuk dilarang la takal bujina. Kau berzina Apa? mungkin Betul. makanya kayak gitu. Nggak ada. Islam Mana ada? mengajarkan untuk mana ada di Kristen dilarang untuk berzina. Pesundal dan para wanita-wanita gadismu yang bersundal itu tidak dihukum di Bible. Mana ada dalilnya ada dihukum gitu. itu? Nggak ada dalilnya Malah dihukum di masuk Bible. surga Di itu Kristen nggak Matius dilarang. 21:31. Matius Di dalam 21:31 yang aku tampilkan tadi itu kan- apa? Kamu kan manusia pembangkang yang kerjanya memelintir firman Kok manusia Tuhan. pembangkang? Gimana Jadi, sih? Itu Matius ketika 21:31. Alkitab, Kamu ketika mencintai firman perempuan Tuhan saudara, yang mengajarkan mendahului manusia dalam itu kerajaan untuk surga. untuk setia Hah? baik setia dengan satu pasangan, dia juga harus setia dengan Tuhan. Mana Seperti ada itu. diajarkan di Kalau Bible setia kalian, pada satu pasangan, kamu nggak yang ada. kamu hidup, kamu Kau hanya percaya kepada apa yang ditipu pendeta padamu, kau percaya aja karena kau mau tamu anak kecil, mudah ditipu-tipu yang kau orang, jadikan ikut-ikut teladan aja aja kata tidak pendetanya. mampu Di Bible nggak setia ada dengan pengajaran kayak gitu. pasangan. Jadi Yang itu diajarkan bayangin di Bible nggak? itu Kalau pesundal, orang-orang yang jangankan mau ya, suka itu jangankan nggak dihukum. untuk Nanti pemimpin pertama kali masuk surga negara ya, malahan untuk itu. pemimpin keluarga kalau tidak mampu setia dengan satu pasangan aja, Di dalam itu sampai Bible anak cucu diajarkan keturunan ya, itu akan untuk semua mendapatkan orang apa? Kristen itu jadi Mendapatkan pesundal dan masalah. pemungut cukai. Seperti itu. Karena diutamakan dia masuk surga duluan itu pesundal sama pemungut cukai nggak dilarang. Iya, Mana tapi ada itu yang dilarang. bertobat pesundal Kau yang menuduhkan bertobat masalahnya menuduhkannya tidak kalian. ada dalam ajaran Islam, ternyata ada Kalian dalam Bible manusia pengajarannya. suci, manusia yang paling merasa paling sempurna yang nggak bertobat-tobat, itu celakanya kamu. Nah, kalau dia di Mana dalam Bible melacur itu hanya dibayar mengatakan habis bahwa potong roti pesundal, itu harus dibayar pesundal kalau masuk melacur surga itu. karena Kalau di pesundal Islam itu mau Bang Belen, ciu. pesundal itu mau bertobat, sedangkan kamu Iya, ada tulisannya pesundal bertobat di Bible nggak ada. nggak ada ya itu karena Tunggu. kamu primitif, Mikir, kamu primitif, kamu mikir, kamu aja nggak bisa Ceplok, mikir. mikir. Kamu Ada nggak tulisannya. paham, Cobalah kamu gantian nggak bisa ceplok. mikir, kamu nggak bisa mikir, makanya kamu kayak Ceplok. gitu. Udah. Nah, kamu Kekal nggak kau paham di firman neraka. Tuhan, mau Nggak ada melintirkan, surga buat mau pesundal, nggak ada. melintirkan. Kamu Loh, itu gantian pemuja lah agama ngomong yang ini. hanya membenarkan Gantianlah agama. ngomongnya. Ya, beda. Iblis betina, Ngomongnya bisa Dan gantian. dan
Seneng Ini banget kayak aku ngeliat Gantianlah kau ngomongnya. kamu yang Kau dengar. sujud di neraka selama-lamanya iblis betina. Dengar. Karbit kena air nyerocos, Itu Bang. surganya Om Deddy itu cuma satu kita kertas biarin setengah. Lu berapa mau di jam mana kira-kira coba? dia kuat. Mimpi berharap seperti itu, berharap. Tapi kamu yang badangan, Bang. mimpi. Bisa lu Berharap badangan. pikir Lu kamu nggak sempurna enggak lu? Ngapain saya Sampai lu bebas masuk lu. surga. Lu di Sundul masa semua. di Ada dunia yang obat nggak nggak ada. hukum kutub. Di nanti Hukum mati apa? kena siksa Ya kubur. hukum lu di neraka. Oke lah, oke. Gini. Kita pindah ke hukum kutub. Kasian deh, Coba coba kalau lu kamu sujud di neraka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia pikir siksa kubur itu hanya buat orang Islam aja. Matamu nanti ditanya sama malaikat, siapa Tuhanmu? Ditanya sama malaikat, man rabbuka? Ditanya sama cemplok. Itu huruf besar apa huruf kecil itu? Coba tanya dulu, huruf besar apa huruf kecil? Saya nggak ada bertanya. Dicek Tuhan dulu. saya itu tidak Huruf besar bertanya. apa huruf kecil Tuhan Tuhannya? tahu. Kalau Langsung Tuhanmu tidak dihantam maha sama tahu, malaikat. makanya Wah. kerjanya bertanya. Ya, dihantam. Siapa nabimu? Habis itu Tuhan yang bertanya, karena apa? Tuhan Siapa rasulmu? Paulus. Langsung dipecah. Kepalanya dipecahin. Hancur. Kenapa Tuhan bertanya? Karena tidak maha tahu. Janganlah berdebat dengan orang yang bodoh. Turunkan Tuhan nih. bertanya? Sudah bodoh ini. Sudah bodoh ini turunkanlah. Yang bodoh ini turunkan. Wa subhanallah. Ini bodoh semua loh. Maha tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illallah wa la na'budu illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia kekal di La neraka. ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jangan pakai itu. Jangan pakai itu. Ini aja. Nih, pakai mamirus aja, mamirus. Innahum min bani kutluk kulluhum majnun. Oleng. Laqad tahaddatsu kama law kanu hum anfusahum yastami'un. Oleng. Laqad tahaddatsu kama law kanu hum afwahuhum atwal wa aquluhum aqsar. عبادتهم مثل أدواء بني كتلق في المنزلة. وإذا سألهم أن إلههم قالوا كذا وكذا. Oke, kita baca artinya. Sesungguhnya mereka dari Bani Kucluk semuanya gila. Apabila mereka berbicara, seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Moncong mereka panjang, akal mereka pendek. Sesembahan mereka dari Bani Kucluk seperti stop kontak lampu di dalam rumah. Apabila ditanyakan kepada mereka tentang Tuhan mereka, mereka menjawab, jadi begini. Kebenaran mirip netizen dengan segala kopi dan donat-donatnya. Baca sendiri dia. Salah baca. Sok-sokan baca. Salah. Baca aja nggak benar. Dia ngerti artinya. Apa itu? Tuh kalau orang Arab dengar itu ditampar dia, itu ditampar. Salah baca. Kalau orang Yahudi diludahi itu. Kalau orang Yahudi diludahi. Jadi kebiasaan salah baca ini ya. Mulai dari baca Bible salah, baca Quran salah, semuanya salah. Memang mereka umat salah semua. Bang juga coba jemput bilang ciu gitu. Haleluya, darah Yesus, sempat Markus Ginjal Paulus, sompah.
Ini lawannya Mikana ini. Kalau ketemu Mikana cocok ini. Ya. Panggil lah Mikana. Satu aliran ini, Bang Abu. Satu aliran. Oh, bukan Mikana yang itu, Mikana yang satu lagi. Mikana yang satu lagi. Yang satu lagi. Sama Itu Ica, sama Ica. Nah, kalau ketemu Mikana itu dibalbalin ini sih. Maunya udah kalah argumen kayak gitu. Kalah argumen. Tadi saya lupa. Gimana sampai di mana? Apa firman pertama yang diterima Yesus? Ayo jawab. Firman yang pertama. Mulai. Bantah terus Bibelmu, bantah Yesusmu, bantah. Pertama Yesus ada di Bibel. Bantah. Itu firman pertama Yesus. Itu maksudnya. Coba kita belum nanya di mana dia terima, di tempat mana, kapan, belum, baru apa dulu nih apa? Kita udah beda, kamu pikir udah beda gimana? Namanya utusan kok beda. Itu yang saya bilang. Nah itu ada wahyu pertama yang diterima. Sekarang Yesus apa? Siapa? Saya mau tanya. Di Bibelmu ada nggak tertulis ya orang yang memutus yang memotong itu ari-ari Yesus? Siapa yang memotong ari-ari Yesus? Tuhan. Siapa berani? Siapa yang berani motong? Nggak ada. Oh, nggak ada. Apalagi yang nggak ada. Siapa nama orang yang memaku tangan Yesus? Siapa namanya? Nggak ada juga. Nggak ada. Oke, nggak ada. Berapa jumlah paku yang dipakai untuk menyalib Yesus? Nggak tahu juga. Oke, paku ukuran berapa yang dipakai untuk memaku Yesus? Tak ada juga. Di toko mana pakunya dibeli? Itu terus di mana? Tanya lagi. Jenis kayu apa yang dipakai? Kayu jenis apa yang dipakai? Nggak ada. Mang Aceng, dibelinya Mang Aceng. Nggak ada. Jadi Yesus ini nggak disalib. Masa masalah yang inti dalam mereka nggak tahu siapa yang maku. Coba siapa yang maku? Belum lagi kalau kita baca ya, dia teriak Eli ini siapa? Yesus yang mana yang teriak? Sementara dari 0 bulan sampai 33 tahun Yesus nggak pernah sebut Eli, kecuali satu kejadian saja pas disalib. Nah, Yesus yang mana ini? Ayo, Yesus yang mana yang teriak-teriak Eli ini? Orang dia sehari sebelum penyaliban dia berdoa, ya Bapa, biarlah kecawan ini berlalu daripadaku. Bapa dia panggil, Allah Bapa, Allah Bapa. Tiba-tiba Eli. Siapa Eli ini? Siapa Yesus yang teriak-teriak Eli ini? Eli lama sabaktani. Mulai ngarang. Kenapa yang tidak kamu pahami? Mulai ngarang. Kapan Yesus ngajarin teman-teman? Kalau mau berdoa, murid-muridku, bacalah doa Eli kami yang di surga, muliakanlah namamu. Ada nggak? Ada nggak Yesus ngajarin gitu? Udahlah, buktiin. Yesus pernah mengajar murid itu tentang kata Eli. Coba, di mana? Di kitab mana tertulis? Itu nubuatan. Nubuatan apanya? Mazmur 21, Mazmur 22, Mazmur 22 nomor 1. Jangan ngais. Baca seterusnya, nomor 2 juga dibaca. Jangan satu lompat langsung 11, 16. Memang nubuatan loncat-loncat. Baca itu sampai selesai. Iya, kayak di Bibelnya. Di Bibelnya jinnya loncat-loncat loh. Di Bibelnya jin loncat-loncat loh. Di Bibelnya dia bilang Allah itu roh Allah, padahal di Bibel nonot. Langsung. Makanya orang yang meninggalkan Islam itu orang yang melepaskan akal sehatnya. Kenapa? Masa Tuhannya lahir dari memalukan. Ayo, Tuhannya lahir dari mana? Tuhannya lahir dari mana? Cempluk, Tuhanmu lahir dari mana? Cempluk, Tuhanmu lahir dari mana? Sabar, Tuhanmu lahir dari mana? Ya, saya manusia. Ini kok Tuhan lahir dari? Oh,
kalau Tuhan berkehendak Oten harus botol sebab ada tertulis. Tuhan berkehendak Oten botol karena tertulis kami bodoh oleh karena Kristus. Siapa yang berkata? Tuhan katanya. Tuhan berkehendak supaya Oten apa? Botol. Memang terbukti Oten itu botol. Karena apa? Sudah kehendak Tuhan. Sudah kehendak Tuhan Oten harus botol, teman-teman. Kenyataan apa? Berarti kalian melawan di seluruh dunia kehendak itu Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Melawan kehendak Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Nah. Ya udah kan saya udah bilang pinter mereka. Iya pinter sampai kitabnya diubah. Tuhannya lebih diketahui daripada Tuhan itu sendiri, daripada maknya sendiri. Pinter. Itu fitnah. Lo kok menurutnya memang mana? Ayo sekarang saya tanya, sebelum Yesus lahir Maria nyembah siapa? Ayo. Maria ibunya Yesus nyembah siapa? Ayo. Maria nyembah siapa? Ayo. Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Ayo. Maria nyembah siapa? Orang Kristen disebut orang percaya dari sejak mana ada orang percaya apa? Kristen itu adalah olok-olokan yang diberikan, yang tidak pernah dipahami kalian bahwa orang Kristen itu Kristen adalah istilah yang diberikan untuk mengolok-olok. Jadi lengkap. Jadi ada ajaran ya, ada satu ajaran yang Tuhannya itu mantan mayat. Ada Tuhan, ada ajaran yang rasulnya itu mantan penjahat. Ada ajaran yang nama ajarannya adalah bentuk olok-olokan. Ada. Siapa mereka? Karesteng. Ayo. Tuhannya mantan mayat, rasulnya mantan penjahat. Nama ajarannya bentuk olok-olokan dari orang yang diabadikan loh sama mereka sampai hari ini. Mulai nggak masalah, tantrum. tantrum. Semakin kuat. Yes. Kristen menjadi mayoritas di TikTok. Yes. Mana? Ini kenapa Kristen ini? menjadi mayoritas di TikTok. Yes. Kenapa dia? Kenapa dia? Tidak. Saya melihat ya Viti-Viti tuh, memang orang yang menuhankan Yesus itu suka kerasukan loh. Suka kerasukan. Halusinasi. Ntar lagi bahasa roh deh nih Ustaz Abu. Iya, justru mereka, kelakuan mereka ini membenarkan Al-Quran loh. Ketika Al-Quran mengatakan tilka amaniyuhum, mereka hanya berangan-angan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kalau kalian benar? Yang percaya Quran kan kamu, bukan aku ngelawak kau. Ini lucu kalian. Tuhan keluar dari lalu Tuhan digendong kemana-mana. Jadi kita bisa bikin apa namanya kronologi ya, kronologi. Dilahirkan yang keluar dari situ iblis, jangan-jangan. Jadi Yesus ini ya waktu umur setahun lebih, waktu mulai belajar bicara, main sama Yohanes. Kata dia, kakak Anes kita main Tuhan-Tuhanan yuk. Katanya ayo, kata dia gitu kan. Yesus bilang, aku Tuhan. Katanya mulia. Sampai di rumah maknya hantam. Kau bikin susah kita. Kau tahu Yahudi ini kau mengaku Tuhan aja, menyamakan aja kena hukum. Apalagi kau mengaku Tuhan, diam. Akhirnya apa? Dibawalah sama mamanya kan. Jauh-jauh lah dari sini, bahaya, dangerous. Waktu kecil dia dibawa keluar, dangerous, bahaya. Nah, dia baru belajar bicara itu. Mama, aku tadi dari Tuhan loh, kata mama. Anak kurang ajar, diam. Di sini nggak boleh. Di sini hukumnya ketat. Menyamakan diri dengan Tuhan aja hukumannya mati. Apalagi ngaku Tuhan, gitu katanya. Gitu katanya waktu kecil. Akhirnya dibawalah Yesus pergi jauh-jauh kan untuk menghilangkan itu dulu. Daripada Herodes dengar, akhirnya dia dibawa tuh keluar jauh. Kasihan udah menangis tuh. Dia udah menangis tuh, lihat mukanya. Lihat mukanya. Udah menangis dia. Itulah resiko punya Tuhan nampak tuh kan. Apalagi bayi. Waktu mau disuapin sama mamanya belajar makan, nak belajar makan ya, kata Yesus. Tak mau, kata Yesus. Tak mau. Maunya apa?
mau kurma mak. Kau belum bisa makan kurma, belum boleh kau makan kurma. Terus apa kata Yesus? Ya bicara dalam hati kan gitu. Mereka tahu, dalam hati aja bisa tahu gitu kan. Dalam hati bisa, Oten bisa. Tuhan berfirman dalam hati, mereka tahu, ketahuan gitu kan. Tujuanmu Jadi ya. apa? Otak liarmu Akhirnya apa? Pada akhirnya apa? Coba. Udah lihat mukanya, lihat mukanya. Dia udah menangis tuh, lihat tuh. Nangis, sumpah nangis. Tahu nggak? Kenapa di Kristen itu yang mengambil nyawa bukan Tuhan? Ayo, teman-teman jawab. Kenapa yang mengambil nyawa bukan Tuhan? Karena Tuhannya balas budi, utang budi. Waktu kecil, mamanya lagi sibuk nyuci piring, katanya tetangga, tolong dong jagain anak saya. Begitu jadi tua langsung dia mau cabut nyawa, kata tetangga, kau ingat dulu kau nangis, kau kencing, siapa yang ganti popokmu? Saya. Akhirnya apa? Biarlah iblis lah yang ambil. Kita kerjasama kayak sama iblis. Iya, kerjasama dengan iblis. Jadi orang ini harus diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Iya, kerjasama. Tuh nangis nih, mukanya merah tuh. Bentar lagi nangis, teman-teman. Bentar lagi nangis, teman-teman. Teman-teman, bentar lagi nangis dia. Nangis. Ini ada lagunya. Turun malu tak turun bubur. Turun malu tak turun bubur. Nangis. Ayo nangis. Cemplok sudah keringat dingin. Cemplok sudah keringat dingin. Dia terkencing-kencing loh, apa dia terkencing-kencing loh, apa kasihan Cemplok nangis. Cemplok nangis. Udah berkata-kata. Mukanya merah tuh, udah malu, mukanya merah. Lihat tuh, lihat teman-teman, lihat mukanya merah. Coba kau ke cermin dulu, lihat mukamu di cermin. Lihat mukamu di cermin. Ayo. Turun malu tak turun bubur. Ya udahlah. Mending gini aja, Cempluk. Lu tutup kamera, lu mute, nangis dulu lah biar semenit gitu loh. Biar hatimu tuh nggak apa ya, nggak sesak gitu loh. Nangis aja, nangis dulu ya, nanti kayak nangis Yesus dulu. loh, kamu nangis itu kan. Nangis dulu, nangis. Itu kan sahabat Tani. Udah aku kasih waktu tuh, nangis dulu 1 menit tuh, cepet. Namanya nangis, nangis, kasihan kali ya. Nangis. Mimpi kali, berharap saya menangis. Mimpi kali. Turun malu tak turun bubuk, itulah Oten pandai merajuk. Cempluk lagi merajuk, mau nangis. Cempluk. Oh ini aku kasih lagu ya, daripada ini, biar dia dengar lagu aja, ya. Kita kasih lagu ya. Nangis, Cempluk nangis. Cempluk tahan kencing, hati-hati ngumpul lu. Iya, tahan kencing dia tuh udah luber itu. Pempesan. Bu Cempluk pempesan dong. Pempesan dong. Banget saya lemah. Mau nangis, nggak nangis malu. Mau nangis, nggak malu. Angkem dong. Karakternya karakter materai. Jadi dia itu memilih Kristen karena harta orang kayak gini. Pasti itu. Pasti karena harta. Ya udah, kalau nggak mau, ya udah, kau joget aja, joget. Ini lagu bagus nih buat lu nih. Ayo. Asik, joget dulu, joget. Ayo joget. Ayo Cempluk joget. Ayo. Oke, semuanya kita joget. Hanya seorang teman dia bercerita tentang Tuhannya. Kata dia mirip seperti kita. Asik. Pernah lahir jadi bayi, tumbuh besar menjadi dewasa. Ayo, nangis sambil joget yuk. Jangan bodoh Oten. Jangan bodoh Oten. Kepadanya kebetulan nama temanku itu Oten. Nangis. Suaramu kecil, teriak. Nggak kedengaran suaramu apa? Coba sambil teriak. Nanti sengsara. Asik. Tuhan itu tak mati, ditombak dan digantung. Tidak mungkin yang maha kuat menjadi lemah. Jangan bodoh Oten. Tarik Margo ini gereja.
Kalau mau lagu ini saya kasih Cemblo ya. Nanti saya kasih. Nanti DM aja saya kasih lagunya. Tergoda dengan bapak-bapak. Sekali-kali dengar kata emak-emak juga. Coba kau pikirkan kawan, jika Tuhan itu punya nomor. Untuk apa dia gunakan? Jangan bodoh-bodoh. Jangan bodoh-bodoh. Jangan bodoh-bodoh. Tarik mang, tarik. Aku kepadanya, kebetulan nama temanku itu Oten. Ya, tutup kamera, tutup mic, nangis dulu semenit ya. Nangis dulu, nangis. Ya, kalau enggak joget dulu, joget. Mau ditampar sama itu. Tampar aja. Anak orang kau jadikan Tuhan. Kamu pergi kemana kawan? Pikirkan lagi. Cemplok. Asik. Ini kalau di gereja, mati Maji. Joget semua. Jangan bodoh nanti sengsara. Hidup bukan hanya tentang makan. Tarik mang. Keras jangan lupa kalau hidupku kali itu. Percaya hanya satu Tuhan, bukan tiga. Jangan bodoh. Asik. Bodoh nanti sengsara. Asik. Bodoh. Masuk. Bodoh. Semoga engkau sadar wahai kawan. Goyang lagi bang. Beda ya. Mukanya cemburu beda ya. Betem nih. Mukanya cemburu betem nih. Saurahnya nggak keluar ya. Kan hilang doktrin itu daripada diri kalian. Maka yang menuntun imanmu adalah ilmu, akal. Akan selaras lah nanti. Nanti akalmu akan mulai bergejolak. Begini, begini gitu ya. Oke, Kapten. Bang Kapten, selamat bergabung Kapten. Selamat siang. Ya, Islam Kristen. Calon mu'alaf. Gimana Islam Kristen? Calon mu'alaf. Ya, saat ini agama abang apa bang? Saat ini bang? Kristen. Oke, Kristen. Oke. Ya, seperti biasa ya, ketika mau bertanya silakan Dinda Kapten on cam kalau mau beradu argumentasi. Tapi kita belum bisa on cam, Bang. Ya makanya dengar dulu bang. Abang mau mu'alaf tapi mental Oten masih abang bawa. Enggak. Saya kan cuma mau bang, Oten itu penyakitnya gitu, akhlak buruknya itu begitu. Dia nggak berupaya mendengar sampai selesai, langsung mau membantah, au gitu, nggak gitu. Bang Faruknya menyampaikan sampai selesai. Jika ingin berdiskusi dan saling beradu argumentasi, syukron Bang Dian, dong cair dong, cair dong. Jika ingin berargumentasi ke Babang Faruk dengan materi pertanyaanmu ke saya, kamu harus on cam. Tapi jika tak mampu atau belum mau on cam, ya kamu masih saya berikan dua pilihan. Kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Gini Bang, di sini kan saya mau meluruskan gitu loh Bang. Kan saya kan kemarin kan dikasih itu sama Edis itu. Saya akan bertanya sama Edis itu sistem ketuhanan kayak apa. Dia kan jawabnya gini, misal ya sistem ketuhanan yang diterangkan Edis itu seperti ini Bang. Jika kita nurut tuh sama misalnya perintah dari atasan, sama saja kita kan menuhankan atasan gitu. Itu sistemnya Edis kayak gitu, apakah itu benar Bang? Di Islam kayak gitu sistem penuhanannya. Oke, sekarang gini Bang, Islam itu berdiri atas hukum dan juga ilmu. Andaikan si Edis itu Islam, dia menyampaikan kepada saya begitu, saya akan minta data, dalil dari statement dia nih. Jangan menurut dia, nanti muncul Edis kedua, menurut Edis kedua, Edis ketiga, Edis keempat, Edis kelima. Ya kan, rancu agama itu. Kalau semua berpendapat, untuk apa? Kalau semua berpendapat, untuk apa Tuhan itu mengutus Nabi dan juga para Rasul? Gitu.
Iya, Bang. Kalau Anda menelan bulat-bulat apa yang dikatakan Edis, maka Edis lebih pantas jadi Tuhan Anda. Tak perlu lagi Anda bertuhan, kan gitu. Sementara jika kita memahami definisi Tuhan dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seluruh kosakata terjemahan dalam Bible itu diserap dari KBBI, berasal dari kata-kata dan berasal dari kekayaan bahasa Indonesia. Sementara dalam KBBI saja, ketika kita ketik apa makna Tuhan berdasarkan KBBI, ya kita menyembah kepadanya dan mengakui Dia adalah yang maha kuasa dan juga maha perkasa. Nah, ketika analogi yang disampaikan di situ, kau patuh pada pimpinanmu berarti kau telah mentuhankan pimpinanmu, berarti apa yang disampaikan di situ adalah sebuah kesesatan. Apakah pimpinan kita maha kuasa? Tidak. Apakah dia maha perkasa? Tidak. Maka kepatuhan kita kepada pimpinan tempat kita bekerja bukan berarti dalam konteks kita menuhankan dia, tapi kepatuhan kita kepada dia hanya sebatas dalam ruang lingkup kerja. Gitu, Bang. Iya, saya kan kemarin kan bantah balik. Berarti kan kalau Bang Edis menuruti perintah orang tua, apakah Bang Edis menuhankan orang tua? Bang Edis kan saya bilang gitu kan. Dia bantah lagi. Itu perintah kalau orang tua katanya. Itu perkataan yang mengikuti hawa nafsunya, Bang. Ya, teman-teman Kristen kalau mendengarkan perkataan Edis seperti itu sesat kalian. Sesat kalian. Bukan sesat di pandangan Islam, sesat menurut Bible sendiri gitu loh. Doakan saja Bang tempat itu. Ini Bang Kapten, karena dalam Bible itu Bang Farouk nggak menemukan satu ayat di mana Yesus memberikan pengajaran seperti itu. Ketika kau patuh dan taat kepada seseorang, maka kau telah menuhankan dia itu. Tidak. Itu apa yang dikatakan Edis itu adalah tafsir buta. Ya, pemahaman buta yang didorong oleh hawa nafsunya. Makanya yang nggak heran jika teman-teman ada sebagian dari teman-teman Kristen itu menolak di situ. Iya, saya juga menolak Bang. Soalnya kan yang jadi pertanyaan saya kan gini Bang. Kan kayak Nabi Muhammad kan ada sisilahnya kan. Saya kan coba tanya sama Bang Edi sisilah Paulus, tapi nggak ada jawaban sampai sekarang. Coba kita kaji Bang ya. Abang kan Kristen nih kan? Iya. Coba kita kaji. Mana lebih hebat Yesus sama Paulus? Jujur. Ya, lebih hebat Yesus. Menurut Bible, mana lebih hebat Yesus sama Paulus? Kalau menurut Bible sih hebat Paulus Bang. Hebat Paulus. Hebat Paulus. Yesus saja ketika dalam iman kalian di kitab Petrus dan kitab lainnya dia disalib, dia tidak mengutuk penyalibnya. Bahkan dia tidak mengutuk Bapa. Ya, dalam iman kalian yang mengatakan itu sudah kehendak Bapa dia mati di kayu salib. Sementara Paulus, Galatia 3:10, dia di dalam tulisannya dia mengutuk orang-orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Yesus hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Musa hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Zakaria hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Terkutuk ini kata Paulus dalam Galatia 3:13. Lebih lagi katakan Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu dianggap kutukan. Siapa yang menganggap hukum Taurat itu kutukan? Paulus. Sementara Musa saja dan umatnya Musa tak pernah menganggap hukum Taurat itu kutukan. Tapi yang terkutuk orang-orang yang tidak patuh terhadap hukum Taurat. Bukan hanya dikutuk, dirajam, kan dibunuh orang-orang yang tidak turut pada hukum Taurat. Tapi ini lebih parahnya lagi tulisan Paulus di dalam Galatia 3:13. Hukum Taurat itu dia kutuk. Sementara hukum Taurat adalah hukum yang diturunkan oleh Tuhannya Musa kepada Musa. Berarti dia telah mengutuk siapa? Mengutuk Tuhannya Musa. Sadis. Dia nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat, dan hukum Taurat diturunkan bukan untuk dia, tetapi untuk Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Tapi dikutuk dia ini. Tuhannya Musa yang telah menurunkan hukum Taurat kepada Musa dengan dia mengutuk hukum Taurat. Lebih hebat dia, habis semua dikutuk tuh. Tuhannya Musa yang telah
Nurunkan hukum Taurat adalah di kutubnya Musa, Zakaria, Yesus sendiri, Matius 15 nomor 17 sampai 18. Dia mengklaim diri dia hidup di bawah hukum Taurat, dikutuk juga sama Paulus dalam Galatia 3:10. Siapa lebih hebat? Paulus. Berarti selama ini muncul pertanyaan kan Bang Kapten, legalitas apa yang dimiliki Paulus hingga dia berani mengutuk semua itu? kurang paham saya Bang kalau masalah legalitas Paulus. Cair dong. Legalitas itu begini ya Bangku. Legalitas begini ya Bangku. Contoh, seorang Kapolri dia berani mengangkat Kapolsek, Kapolda dan lain-lain. Dia memiliki kekuasaan untuk memecat anggota Polri jika dinyatakan anggota kepolisian ini melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah terukur dalam SOP kerjanya Polri. Ya kan? Legalitas apa yang dimiliki oleh Kapolri? SK. Dari siapa? Dari Bapak Presiden. Ya kan? Surat pengangkatan dari Bapak Presiden itu legalitas dia. Nah, ketika Paulus mengutuk itu semua, legalitas apa yang dimiliki Paulus? Berarti Paulus lebih hebat daripada Tuhan. Karena apa? Dia telah mengutuk Tuhan. Adakah kekuasaan lebih hebat daripada Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Tuhanlah yang memberikan legalitas. Bukan manusia yang tanpa legalitas malah mengutuk hukumnya Tuhan. Abang berani nggak mengingkari bahwasanya Taurat itu adalah hukumnya Tuhan? Benar nggak? Taurat itu hukumnya Tuhan? Ya kan? Berarti ketika ada yang mengutuk Taurat, berarti dia mengutuk Tuhan nggak Bang? Dia mengutuk Tuhan. Dia mengutuk Tuhan. Bukan hanya dikutuknya, sebelumnya pun dibatalkannya. Efesus 2 nomor 15. Dibatalkannya, seakan sia-sia semua perjuangan Musa, Harun, Yosua bin Nun dan yang lainnya. Kristus telah menebus kita dari hukum dengan mati Yesus di kayu salib, maka segala hukum Taurat dan juga ketentuannya telah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dibatalkan sama dia. Sama halnya negara Republik Indonesia telah merancang undang-undang, telah membuat undang-undang. Ada satu sosok dengan berani mengatakan, terkutuklah orang-orang yang tunduk pada undang-undang Republik Indonesia. Ketangkap nggak anak ini Bang? Ketangkap. Ditangkap. Lalu dia katakan lagi, dia katakan lagi, si Fulan telah menebus kita dari kutuk undang-undang Republik Indonesia, dari kutuk undang-undang Republik Indonesia dengan jalan menjadi kutuk. Berarti kan undang-undang Republik Indonesia telah dia kutuk. Ketika dia mengutuk undang-undang Republik Indonesia, maka dia telah mengutuk Bapak Presiden yang terhormat, bapak perancang undang-undang, bapak-bapak DPR, dan semua pejabat, seluruh lapisan pemerintahan Indonesia telah dia kutuk. Ketangkap gak anak ini? Ketangkap. Ketangkap karena apa? Tidak ada legalitas melebihi, tidak ada legalitas, tidak ada kekuasaan melebihi kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia. Lah ada masyarakatnya berani mengutuk pemerintah Republik Indonesia, ditangkap dia ini. Karena tidak ada lagi kekuasaan melebihi kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Kan gitu. Dia telah melakukan sebuah kejahatan. Kan gitu. Ada lebih parahnya lagi, dia bilang dibatalkan undang-undang Republik Indonesia, sementara dia bukan presiden, dia bukan DPR, dia bukan ketua MPR, dia bukan ketua DPR. Berani-berani dia menyatakan undang-undang Republik Indonesia telah dibatalkan. Benar, bahasanya itu Bang Dokter, nggak bisa aku bilang. Nanti kena benet aku Bang Dokter. Bapak Dr. Arjun, MAKR, dia telah melakukan MAKR, maka dia harus ditangkap dan diadili. Ya, kalau saya simak itu Bang ya, sampai sekarang saya tidak mempercayai kepercayaanku lagi. Itu kalau dia debat itu pakai asumsinya sendiri, pakai narasinya sendiri. Ya, tapi di sini banyak yang mualaf Bang, dengar perdebatannya Bang Edis, apalagi sama Elia itu. Kita jujur saja nih, kita jujur nih ya, jujur ya. Abang kan masih Kristen kan? Iya. Oke, jujur ini Bang ya. Seandainya ada seseorang yang masuk Kristen, ritual apa sih yang dia lakukan? Menurut pengajaran Yesus, bukan pengajaran bapak-bapak gereja. Silakan.
Ya itu Bang, kalau pertama kan masuk Kristen kan harus itu dibaptis dulu di dalam kali atau di dalam kok. Iya, cuma Bang, pertanyaanku Bang, menurut pengajaran Yesus, bukan menurut pengajaran bapak-bapak gereja. Jika memang Abang katakan itu menurut pengajaran Yesus, di mana Yesus pernah berkata, bagi kalian yang menerima aku sebagai Tuhan dan sesembahan, baptislah dirimu. Ada? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Siapa Yesus mengatakan? Sementara Bangku, ritual baptis itu adalah tradisi Yahudi yang disebut dengan tequila. Itu dibenam di dalam air. Tefila. Itu adalah ritual yang dilakukan Yohanes. Ya, ritual yang dilakukan Yohanes. Ya, adapun ritual tefila ini tadi itu bukan menerima Yesus sebagai Tuhan. Melakukan kesalahan, melakukan kesalahan, berupaya untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan itu lagi, dicemplungkan ke dalam air. Selesai melahirkan, selesai datang bulan, selesai junub, dan gitu, nyemplung. Bukan makna ketika dicemplungkan ke dalam air menerima Yesus sebagai Tuhan juga sesembahan. Itu pertama kan. Sementara dalam Markus 7 nomor 7, apa kata Yesus? Kita baca ini Bang ya. Ternyata kan dari bapak-bapak gereja ya, bukan dari Yesus ya. Markus 7 nomor 7 nih Bang, kita baca ini Bang. Apa kata Yesus dalam Markus 7 nomor 7? Markus 7 nomor 7. Nih. Ndrong, cair ndrong. Dari Boru Sinaga. Boru Sinaga itu seperti itu. Markus 7 nomor 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Udah kita kaji tadi Bang Kapten ya. Ya. Ritual baptis tadi untuk masuk seperti itu, barakallahu fikum, cair dong. Ya. Ritual baptis tadi pengajaran dari Yesus atau pengajaran dari bapak-bapak gereja? Iya, Bang. Pengajaran dari bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja adalah manusia. Maka kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, kata dia. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ada Sultan Hesbi Sinagan Sorry ya, Boru Sinaga dikurang ini, si gondrong aja yang dikasih. Bang Kapten, kita kaji yang kedua. Setelah seseorang menerima Kristen, apa sih kewajiban bagi iman Kristen yang diajarkan oleh sosok yang mereka sembah? Silakan. Ya itu Bang, seperti ibadah minggu, seperti perpuluhan itu yang kita sajikan. Oke, apakah Yesus pernah memerintahkan umat Kristen untuk pergi ke gereja hari Minggu dan juga memerintahkan umat Kristen untuk membayar perpuluhan? Tidak pernah Bang, itu kan tidak pernah. Kembali lagi kan, masuk kita ke dalam Markus 7 nomor 7. Percuma mereka melakukan peribadatan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu adalah perintah manusia. Kalau kami, ya, kalau seseorang mau masuk Islam, apa sih ritual yang harus dia lakukan atau maksud apa sih yang dia dikatakannya? Nah, dia bermula dari ya surah Al-Fat ayat 29, legalitas yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Muhammadur Rasulullah, kata Allah. Muhammad ini adalah Rasulnya Allah. Dalam surah Al-Ahzab 45 dikatakan, di situ dia dipanggil, ya ayyuhan nabi. Allah manggil Rasulullah Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya nabi, kata Allah. Berarti dia Rasul dan juga Nabi. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mendapatkan legalitas memberikan pengajaran-pengajaran tertulis di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Lengkapkan legalitas dia kan? Nah, Nabi kami mengajarkan melalui hadis diriwayatkan, ya suatu ketika Jibril itu datang menemui Nabi dalam rupa manusia yang ganteng depan sahabat. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, katakan kepadaku apa itu Islam atau bagaimana seseorang masuk dalam iman dan Islam. Apa kata Rasulullah? Hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah.
Makanya kami ketika membeli iman dan Islam, passwordnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah itu apa? Kewajiban seorang muslim ya masuk ke dalam rukun iman, rukun Islam. Kan gitu, kita sholat, kita berzakat, kita berhaji bagi yang mampu, kita apalagi, semualah kewajiban itu sudah ditentukan di dalam hukum syara. Perintah itu ya diberikan oleh Tuhan Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW, tertulis di dalam Al-Quran. Tadi Bang mengenai rukun Islam ya Bang. Rukun Islam kan tadi Abang bilang ada 5. Apa Ya. tadi yang pertama? Bersyahadat. Bersyahadat. Kedua kayaknya ada haji ya. Haji Iya. itu wajib atau enggak, maksudnya kalau kita muslim harus wajib haji atau gimana sih? Wajib Bang bagi yang mampu. Kalau nggak punya uang berarti Enggak wajib. Enggak wajib. Oh. Enggak wajib. Ya udah Bang, makasih, sekian dari saya Bang ya. Dong cair dong, Bang Jain dong. Makasih Bang. Makasih ya. Udah ya? Udah, ada Ya, udah, pertanyaannya? Sebentar. Jangan dulu. Pak Kapten, nanti bisa nggak Pak Kapten kita ngobrol berdua di Komal Dewa? Pak Kapten pelajari dulu soal Islam, nanti cari pertanyaan yang sulit, benar-benar sulit di dalam Islam. Nanti biar insya Allah nanti biar Dewa yang jawab. Bisa nggak Pak Kapten? Kalau tahu benar Pak Kapten mau menuju mualaf, ya jadwalkan nanti biar Dewa DM Pak Kapten, ya. Siap Bang, siap. Baik Pak Kapten. Terima kasih banyak Pak Kapten ya. Ya, Dan ini siap. PR satu aja Dewa ngasih ke Pak Kapten ya, mengenai soal penyaliban Yesus itu, yang disalib sama orang-orang tentara Romawi yang menebus dosa itu Yesus. Tetapi kalau misalkan melihat dari faktanya, ternyata yang disalib itu adalah Paulus. Yang disalib itu Paulus itu disalib langsung oleh Yesus. Bahkan saking saktinya, ketika dia disalib dia itu hidup. Baca di Galatia 2:19 nomor 20. Bang Baruk buka dulu Bang Baruk. Galatia 2:19. Berarti yang setelah 3 hari itu Paulus ya Bang? Bukan. Kalau itu Yesus palsu, nanti bisa dijelaskan sama Dewa. Bisa dijelaskan. Dan Paulus pun disalib Bang. Paulus pun disalib. Di dalam Galatia 2 nomor 19 sampai nomor 20. Ya, ntar saya yang menyalib. Baik, siap. Nanti jadwalkan saja dengan Dewa ya. Kapan ya, mau diskusinya? Ntar saya DM ya Bang. Baik, siap. Siap Pak Kapten, siap. Ditunggu Pak Kapten ya. Siap. Baik, siap. Saya turun ya Bang. Terima kasih. Baik Pak Kapten. Terima kasih Pak Kapten. Untuk Boru Sinaga, terima kasih hadiahnya cair ya. Jadi sultan hari ini ya. Untuk Boru Sinaga, Hesti Boru Sinaga. Ini kita sapa tamu dulu sebelum kita naik. Ada Oten di bawah juga. Parsaba, ada berapa Oten udah minta naik ini? Parsaba. Marsabda. Assalamualaikum. Oh, Bang Ustadz Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya naikkan. Yang lain. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin Abang Baruk, Abang Mahadewa, Abang Naga. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Saya mau bertanya ini dengan Abang Faruk ini. Apa itu yang dilakukan? Jangan begitu Bang. Apa itu yang dilakukan oleh Yesus di Taman Getsemani itu Bang? Apa itu Nanti, yang ya nanti dibahasnya itu. Nanti dibahas Ustaz. Kita sapa tamu dulu Ustaz. Oke, lanjut Abang. Anak tadi tulis di apa? Anak Asia. Situ typing Ya, tadi begitu lancangnya. Mungkin di sini bisa diskusi yang 2 arah ya. Agamanya apa? Saya Kristen. Oke. Sebentar ya, kita sapa dulu. Ini angin dinaikkan. Untuk moderator di bawah jangan dinaikkan dua-dua. Sama-sama penghuni neraka jangan dinaikkan dua-dua. Rindu itu. Kak Rindu. Oh ini. Oh kakak Hindu itu ya. Oke siap.
kakak Bang Faruk itu. Mohon maaf lahir dan batin kakakku. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, Ana Asia lanjut Babang Faruk. Ini apa izin bang? Halo. Itu di mana dalilnya abang apa tadi abang abang Dewa ya? Mengatakan kalau yang disalib itu Paulus. Dari mana dapat berita itu bang? Bukan dengan Dewa, nanti dengan Dewa, dengan hostnya dulu. Galatia Dengan 2. hostnya dulu. Galatia 2 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, dan aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku telah disalibkan, kata Paulus. Ya dia disalibkan di mana dulu dia disalibkan? Kalau Yesus itu disalibkan itu tempatnya tersendiri. Banyak pada zaman itu penyaliban memang pada Wahyu zaman 11. itu, Baca Wahyu 11 nomor 8. Memang pada zaman itu setiap orang-orang yang melanggar dengan perintah itu hukumannya disalib. Baca Wahyu 11 nomor 8. Jangan kau samakan Paulus disalib sebagai Tuhan Yesus, itu nggak ada itu. Baca Wahyu 11 nomor 8 nih, gua bacakan nomor Wahyu 11 nomor 8 ya. Jangan kalian Ente mau gimana ente mau menjelaskan kepada kami sementara Bible-nya sendiri belum pernah dibaca. Coba baca dulu ayatnya, baru ente berkomen di situ. Bener nggak kalau misalkan Paulus itu disalib? Dia jelas-jelas mengaku segala cara Bang Faruk. Ente mah gimana ini teh? Di dalam Galatia 2 19 sampai 20, aku telah disalib dengan Kristus, namun aku hidup. Ini Yesus disalib, ini Paulus disalib. Itu Paulus jelas-jelas disalib, mengakui dia itu disalib. Nah, ketika ente bertanya disalibnya di mana? Kami yang bertanya. Di mana posisinya pada saat Paulus itu disalib? Sementara Paulus mengaku dirinya itu disalib. Kita membaca loh di sini, Bang. Gini loh, Bang. Abang gimana ini? Memang pada saat itu, Bang, tahu, Bang, setiap orang yang melanggar hukum Saya itu, tanya, Paulus disalib atau enggak berdasarkan pengakuan dia? Disalib atau tidak? Siapa? Paulus. Ya. Boleh disalib, cuman tanggal penyalibannya sama enggak di hari yang sama? Nah, saya tanya sekarang, di sini dijelaskan, aku telah disalib dengan Kristus. Ada tanggal dan bulan, kami ada tanggal dan bulan Yesus mati. Oh, baik. Jadi, kapan Yesus disalib tanggal berapa? Besarkan dia Bang Faruk, kita pengen tahu. Kapan Yesus disalib tanggal berapa? Coba. Silakan. Berikan kami referensi satu bukti. Jangan pura-pura dalam perahu, Bang. Pura-pura nggak tahu. Jangan pura-pura tolol, Bang. Ya, abang sendiri yang mengatakan kepada kami, kalau misalkan tanggal Paulus itu, tanggal Yesus disalib itu jelas. Tunjukkan ke kami fakta sejarahnya. Tanggalnya tanggal berapa? Silakan. Itu silakan tunjukkan. Kalau abang bilang tanggalnya. Sebentar dulu Bang, sebentar Bang, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Internasional itu Bang. Jangan kemana-mana. Iya, nggak apa-apa, internasional. Berikan buktinya kepada kami. Yesus disalib tanggal berapa, bulan berapa? Silakan. Kalau abang tanya masalah ke sana, Bang, sama aja Bang, itu kayak menanya sesuatu yang nggak boleh dijawab, Bang. Itu udah lah, itu ini lucu ya, Bang Faruk ya. Dia sendiri yang jelas mengatakan kepada kami kalau Yesus tanggalnya jelas, bulannya jelas, tahunnya jelas. Ente yang mengatakan seperti itu kepada kami. Iya, gini Bang. Nah, maksud sekarang saya, tolong tunjukkan referensinya kepada kami. Fakta sejarah mana yang mengatakan kalau misalkan Yesus disalib tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Silakan. Jadi Bang gini, oke, saya jawab ya Bang. Jadi sekarang gini Bang. Kalau kita tengok itu tanggal merah di kalender, itu yang buat kalender siapa Bang? Dan semua membuat yang di tanggal merah tanggal 18. Tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus itu tanggal berapa? Tunjukkan fakta sejarahnya. Silakan, kami tunggu. Gini Bang. Jangan gini-gini. Kita di sini minta bukti. Kita di sini minta bukti. Tunjukkan dulu. Baru diskusi kita lanjut. Tunjukkan dalilnya yang mengatakan Yesus itu disalib tanggal berapa, bulan berapa. Karena ente mengatakan tidak sama-sama dengan Paulus, ya kan, Bang, tanggalnya. Saya tidak mau mendengar, saya maunya bukti.
Tunjukkan datanya di dalam Bible, tunjukkan. Kalau enggak, ambil referensi dari sejarawan mana. Silakan. Tunjukkan. Bentar saya cari. Baik, saya tunggu. Baik, Ya, saya Bang, tunggu. saya cari dulu Bang, tapi Bang, Baik, kalau saya bisa- tunggu. Kalau bisa Bang, jangan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ini mengharapkan segala Tadi cara kayak Bang. kau pelangi dirimu, Eri. Rupanya Jangan dirimu. mengharapkan segala cara karena Iya Bang itu Naga. mujizat Tuhan Yesus itu sudah cukup membuktikan Data, kami kalau dia itu rahasia adalah Tuhan. data, jangan dilihat data. Yang ditanya harga Jangan- kantong, jangan- kau jadi jawab jangan harga abang- cabai. Tunggu Bang Naga, Bang Naga. Jangan kau buat Bang Naga, biar yang dulu. gereja ini. Bang Naga biar dulu, biar Bang Dewa yang ngejar dia Bang. Biar Bang Dewa yang ngejar dia. Saya tidak akan kemana-mana sebelum memperlihatkan satu data dan fakta yang mengatakan ini berdasarkan dari statement dia, kalau misalkan Yesus disalibkan bulan berapa, tanggal berapa jelas. Nah, sementara saya di sini membawa satu data bahwa pengakuan Paulus, beliau itu telah disalib bersama Kristus. Namun Paulus hidup, sedangkan Yesus metong. Silakan tunjukkan datanya. Di mana? Ya sementara kelahirannya ada ya Bang ya. Kelahiran tanggal 25 Desember ya kan. Ini Pak Wan, izin Pak Wan, di taping di bawah Islam apa Kristen Pak Wan? Pak Wan tolong taping di bawah Islam apa Kristen? Saya nggak akan lari kemana-mana ini. Sebelum dia memperlihatkan satu data, satu fakta, fakta dari sejarah ataupun Bible yang mengatakan Alhamdulillah, silakan. Yesus tanggal berapa, Bukan bulan banyak, berapa. pokoknya. Ya, Silakan. jazakumullah. Barakallahu fikum. Kita tunggu. Iya, kelahirannya aja pun pakai tanggal ya, tanggal 25 Desember. Tentunya kalau 33 tahun, tentunya kalender situ ataupun almanak semakin keren itu bentuknya. Nah, udah gambar-gambar apa itu? Gambar artis kurasa. Begini Bang Naga, sembari menunggu si anak Asian, naikkan